Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosni Dwi Nurhayati dengan NPM 212151074 dari Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi garis dan sudut untuk kelas 7 SMP atau MTS atau setingkatnya. Pada kesempatan kali ini, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan, apa itu garis dan sudut. Kemudian lanjut ke materi yang kedua, yaitu memahami hubungan antar titik dan garis. Kemudian materi selanjutnya menentukan besar sudut, dan yang terakhir hubungan antar sudut. Nah, di pendahuluan ini ada gambar backstaff. Backstaff adalah alat untuk mengukur ketinggian matahari dengan proyeksi bayangan. Alat ini pertama kali diciptakan oleh John Davis pada abad ke-16 dan menjadi alat yang berguna bagi para navigator di laut. Untuk mengukur navigasi, para pelaut terpaksa menatap langsung matahari, yang menyebabkan penglihatan mata yang buruk, atau bahkan kebutaan. Manfaat backstaff adalah pelaut dapat menggunakan bayangan matahari tanpa harus melihatnya secara langsung sehingga dapat menemukan pengukuran. Untuk lebih memahami, Anda dapat melihat video backstaff di berbagai sumber pada dunia maya. Nah, alat backstaff ini menggunakan prinsip dari garis dan sudut. Pada materi ini ada kompetensi inti dan kompetensi dasar yang harus terpenuhi oleh Anda semua, yaitu untuk kompetensi yang pertama pada 3.1, memahami pengetahuan secara faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Untuk kompetensi dasarnya pada 3.10 menganalisis hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Untuk kompetensi inti 4.1 mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Untuk kompetensi dasar 4.10 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar sudut akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu mengenai memahami hubungan antara titik dan garis. Nah, indikator pembelajaran materi yang pertama ini Ananda harus dicapai setelah mempelajari materi ini adalah menjelaskan hubungan titik, garis, dan bidang, dan perbandingan ruas garis, serta menentukan solusi dari masalah tentang perbandingan ruas garis. Nah, dalam ilmu geometri terdapat beberapa istilah atau sebutan yang tidak memiliki definisi, yaitu ada titik. Nah, titik tidak ada istilah atau definisi konkret untuk menjelaskan apa itu titik. Kemudian ada garis, dan setelah itu bidang. Hubungan titik dan garis ada dua, yaitu yang pertama ini terlihat titik A terletak pada garis L, dan yang kedua hubungan titik dan garis adalah titik B di luar garis M. Kemudian ada hubungan antara titik dan bidang. Nah, pada hubungan antara titik dan bidang ada dua, yaitu titik C terletak pada bidang alfa. Berarti titik C ini tepat berada di dalam lingkup bidang alfa. Kemudian yang kedua hubungannya itu titik D berada di luar bidang beta. Berarti ini hubungan keduanya itu berlawanan. Yang selanjutnya itu hubungan antara garis dan bidang. Nah, yang pertama ada garis L pada bidang alfa.
Nah, berarti garis tersebut tepat berada di dalam bidang alfa. Kemudian yang hubungan yang kedua ada garis L menembus bidang alfa. Ini seperti ini gambarnya. Kemudian yang hubungan yang ketiga yaitu garis L di luar bidang alfa. Dikatakan titik-titik segaris apabila terdapat beberapa garis tepat di satu garis yang sama, seperti ini. Titik A dan titik B tepat berada di garis L, maka titik A dan titik B disebut titik-titik yang segaris. Sedangkan titik-titik sebidang dikatakan sebidang apabila kedua titik tersebut atau lebih berada pada bidang yang sama. Terdapat 4 simbol garis. Yang pertama, titik A dan B merupakan titik ujung AB. Berarti kedua titik, yaitu titik A dan titik B, tepatnya berada di kedua ujungnya, kedua ujung garis. Kemudian, simbol yang kedua, titik A, titik pangkal AB. Berarti tempat titik A itu berada di ujung atau di pangkal garis AB. Kemudian simbol yang ketiga, titik B, titik pangkal BA. Berarti ini kondisinya B berada di pangkal garis tersebut. Kemudian ada sinar CA dan sinar CB saling berlawanan. Untuk CB arahnya ke kanan positif, ini panahnya ke kanan, kemudian CA arahnya ke kiri, berarti negatif. Kedudukan dua garis. Yang pertama itu ada sejajar. Seperti ini kondisinya untuk kedudukan dua garis yang sejajar. Kemudian ada garis berhimpit. Dikatakan garis berhimpit apabila ada satu garis tepat lokasinya di garis tersebut. Jadi berhimpit kedua garis tersebut. Untuk yang ketiga yaitu berpotongan. Dikatakan berpotongan apabila kedua garis tersebut memiliki titik perpotongan. Nah, seperti ini. Kemudian yang keempat, berpotongan tegak lurus. Dikatakan berpotongan tegak lurus apabila kedua garis tersebut memiliki titik perpotongan dan kedua garis tersebut membentuk sudut siku-siku. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu menentukan besar sudut. Nah, indikator pembelajaran pada pembahasan yang kedua ini yang harus dicapai setelah mempelajarinya adalah menjelaskan jenis sudut, yaitu ada sudut siku-siku, sudut lancip, tumpul, lurus, dan refleks. Selain itu, menentukan solusi dari masalah tentang besar sudut. Konsep memahami besar sudut. Nah, sudut adalah suatu daerah yang dibentuk oleh dua buah sinar garis yang titik pangkalnya berimpit. Sudut juga mempunyai beberapa bagian yang membentuk sudut. Bagian-bagian sudut yaitu yang pertama kaki sudut, yang kedua titik sudut, dan yang terakhir daerah sudut. Untuk mengenal jenis-jenis sudut, kita harus memperhatikan ukuran dari setiap sudut. Yang pertama yaitu ada sudut lancip, memiliki ukuran sudut antara 0 derajat dan 90 derajat. Nah, ini contoh sudut lancip. Kedua yaitu sudut lurus. Sudut lurus memiliki ukuran sudut 180 derajat. Yang ketiga yaitu sudut tumpul. Sudut tumpul memiliki ukuran sudut antara 90 derajat dan 180 derajat. Dan yang terakhir yaitu ada sudut siku-siku, yaitu besar sudut siku-siku 90 derajat. Di sini dipaparkan mengenai permasalahan yang berhubungan dengan menentukan besar sudut. Nah, untuk masalah yang pertama, tentukan ukuran sudut yang menunjukkan pukul
5. Untuk menjawabnya, kita harus mengingat dan memperhatikan bagaimana posisi jarum pendek dan jarum panjang ketika pukul 5. Pada pukul 5, jarum jam pendek menuju ke arah bilangan 5 dan jarum menit atau panjangnya menuju ke arah bilangan 12. Selanjutnya, sudut yang terbentuk. Jadi terbentuk putaran penuh. Satu putaran penuh adalah 360 derajat. Jadi 15/12 dikali 360 derajat sama dengan 5 dikali 360/12, hasilnya 150 derajat. Jadi dapat disimpulkan bahwa sudut yang terbentuk oleh jarum jam pendek dan jarum jam panjang ketika pukul 5 adalah 150 derajat. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai hubungan antar sudut. Indikator pembelajaran pada pembahasan ini yaitu para siswa bisa menjelaskan sifat-sifat sudut berpelurus dan berpenyiku saling bertolak belakang, hubungan sudut-sudut pada dua garis sejajar, dan menentukan solusi dari masalah tentang sifat-sifat sudut berpelurus dan berpenyiku saling bertolak belakang. Yang pertama yaitu sudut berpenyiku. Nah, sudut berpenyiku untuk menentukan sudut S derajat ini kita bisa menggunakan ukuran sudut dari sudut siku-siku yaitu 90 derajat. Berarti ukuran sudut S derajat yaitu ini 90 derajat dikurangi R derajat sehingga dapat diketahui ukuran dari sudut S. Kemudian ini sudut berpelurus. Untuk mencari S derajat yaitu 180 derajat. Ini kan sudut berpelurus itu ukurannya 180 derajat. Berarti S derajat sama dengan 180 derajat dikurangi R derajat. Kemudian sudut saling bertolak belakang. Pembahasan selanjutnya itu hubungan sudut-sudut pada dua garis sejajar. Nah, ini untuk keadaan yang pertama, titik-titik K, L, M, dan N merupakan titik-titik interior garis K dan L, atau titik-titik yang berada di daerah dalam garis K dan L. Pada keadaan yang kedua, titik-titik O, P, Q, R, S merupakan titik-titik eksterior garis K dan L, atau titik-titik yang berada di daerah luar garis K dan L. Keadaan yang ketiga yaitu garis M. Ini garis M memotong garis K dan L, kemudian titik K, L, titik K dan L dengan titik-titik M dan N merupakan titik-titik yang saling berseberangan di daerah interior garis K dan L. Kemudian keadaan yang ketiga, garis M memotong garis K dan L. Titik-titik O, P, Q, R, S merupakan titik-titik saling berseberangan di daerah eksterior. Keadaan yang kelima yaitu hubungan sudut-sudut pada dua garis yang sejajar. Ini kan garis K dan L sejajar. Nah, terdapat sudut-sudut luar yang disebut sudut-sudut luar yaitu ini sudut 1 dan sudut 2, kemudian sudut 7 dan sudut yang 8. Kemudian yang disebut sudut-sudut dalam yaitu sudut 3, sudut 4, sudut 5, dan sudut 6. Kemudian sudut dalam berseberangan yaitu ada sudut 3 dan sudut 5, kemudian sudut 4 dan sudut 6. Sudut luar berseberangan yaitu sudut 1 dan sudut 7, kemudian sudut 2 dan sudut 8. Yang dikatakan sudut dalam sepihak yaitu sudut 3 dan sudut 6, kemudian sudut 4 dan sudut 5. Kemudian yang dikatakan sudut-sudut sehadap yaitu sudut 1 dan sudut 5,
kemudian sudut 6 dan sudut 3, kemudian sudut 7 dan sudut 4, sudut 7 dan sudut 2, kemudian sudut 4 dan sudut 8. Mungkin pembahasan pada kesempatan kali ini sudah selesai. Untuk selanjutnya ini ada kuis. Untuk kuisnya nanti bisa saya bagikan file PowerPoint-nya di kolom deskripsi. Mungkin sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.